Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu Dhammediati ya. Kita perlu berbicara dialog dengan anak-anak generasi-generasi kita dari manapun ujungnya. Sabang sampai Merauke di sana ya. Di sana pun saudara kita itu banyak loh ya. Pulau-pulau di sana itu banyak, perlu perhatian kita untuk saling komunikasi. Dan Ki Parno tadi itu Wibakso sudah membuat satu sistem studio, home studio di rumah. Memang sekarang zamannya sudah zaman modern. Nah, Mas yang dari Ternate itu ya, Abi ya, Mas Abi, tadi malam itu termasuk kakek itu menggembleng dalam pengkaderan tingkat paripurna tentang Pancasila, asal-usul dan keberadaannya, lalu pengaruhnya terhadap pribadi, manusia, bangsa, dan dunia. Pengalaman menurut penghematan sampean sampai di mana? Sama sudah mahasiswa loh ya, sudah harus kritis, yang rasional. Monggo silakan, bagaimana? Saya merasa ada beberapa hal yang memang mungkin saat ini sudah tidak diajarkan di sekolah-sekolah ya, yang sebagaimana misalkan konteks ketuhanan yang Maha Esa yang dimana tadi malam Ki ajarkan, itu saya rasa pergeserannya sudah mulai ada gitu. Karena entah apa yang menyebabkan itu saya juga tidak tahu gitu kan, tapi saya melihat bahwasannya apa yang kakek ajarkan itu adalah sesuatu yang memang pernah ada sebagai nilai leluhur bangsa ini, sehingga kesan saya sangat tertarik sekali untuk bagaimana lebih mendalami apa yang kakek ajarkan semalam gitu kan. Karena belum tentu mendapatkan semua orang yang mampu beradaptasi dengan zaman sehingga bisa mempertahankan kebudayaan bangsa Indonesia, terutama di dalam ranah Pancasila yang tadi malam kakek jelaskan. Saya merasa punya nilai plus tersendiri bagi saya, karena sangat dalam sekali, sehingga kalau bicara persoalan menerima secara logika mungkin agak tidak masuk akal gitu kan. Hanya saja ada satu titik temu di mana manusia itu dengan konteks Pancasila yang tadi malam kakek sampaikan itu memiliki satu titik temu di mana memang unsur ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada pihak yang kedua. Mungkin demikian. Waduh, syukurlah kalau begitu Pak. Kita Pak agak senang gitu tuh ya. Iya. Syukurlah. Jadi orang-orang tua ini memang hanya satu pikirannya, supaya yang muda-muda itu meneruskan perjuangan yang tua-tua ya. Merebut kemerdekaan itu tidak segampang membalik tangan, dan negeri ini sudah diacak-acak berkali-kali. Sampai sekarang pun masih budaya kita supaya dihancurkan. Tujuannya apa? Pengen memiliki kekayaan di negeri ini ya. Tadi malam saya contohkan mulai A sampai Z ya, dengan bukti-bukti secara rasional. Dan saya ceritakan juga bahwa Gunung Arjuna itu gunung suci ya. Kenapa kok Wayang Purwo itu dia gunungan? Ini ada Buto 2 itu di Singosari. Adik-adik pernah lihat ke sana? Nah, kapan-kapan lo belum lihat ke sana ya? Ya, jadi kita belum, ya kebetulan belum sampai ke sana. Belum sampai ya, nanti kapan-kapan di sana ini mau kakek mau saya sebarkan secara internasional bahwa Singosari itu leluhur bangsa seluruh dunia. Sampai tadi malam saya mengupas, orang barat menyebut Tuhan itu God ya toh, G-O-D, dikupas dengan bahasa Jawa. G itu cahaya ya, O itu nul, luhur, suci, karena rentangan titik lurus dalam dempet itu lalu menjadi nul. Karena hidup mesti hukumnya plus dan minus, yang atas plus, yang bawah minus ya toh? Karena tadi malam seperti itu lah. Plus itu apa? Angkasa, minus itu bumi ya toh? Terus D itu dadi itu ada, menjadi. Nah, sebenarnya semua yang hidup di bumi ini berasal dari angkasa lalu menjadi bercorak ragam, antara lain
dari kecorak-ragapan wujud dan bentuk kehidupan ini hanya manusia yang dipilih sebagai titah atau makhluk yang paling terdepan. Semua kitab suci mengertikan seperti itu, termasuk Al-Quranul Karim. Hai manusia, ketahuilah bahwa engkau adalah titah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Bahasa agama Islam itu ya, artinya ya kehendak beliau itu yang tanggung jawab kita sebagai manusia. Tadi malam kan seperti itu. Jangankan kok adik-adik yang masih umur berapa sekarang? 20 masih sangat remaja, termasuk anak-anak. Bapak Wakil Wali Kota Malang ya, Wakil Wali Kota Malang. Malang tuh kota gede loh, itu ya. Namanya Pak Swan Edi. Itu kemarin tuh ikut gemblengan ya di sana di pedemannya kakek. Mulai A sampai Z ya begini. Lihat serius, tanya jawab, ikut tanya jawab dengan kader-kader yang lainnya. Setelah itu lalu menanam pohon-pohon pule di sana kiri kanan supaya tidak longsor. Lah, biasanya orang kalau sudah punya jabatan tuh agak wah ya, agak wah, gengsi dong. Lapo aku menjabat wakil wali kota itu, kota Malang itu kota gede kok, ikut di kader Jatikusuma tuh apa sih, jabatannya juga tidak ada, ininya RT RW juga nggak jabat loh. Tapi saya sungguh menghargai kepada beliau. Berarti beliau itu adalah priayi itu adalah manusia, orang berbudi luhur itu. Ini disebut priayi, kalau di sana apa? Orang berbudi luhur. Untuk berbudi luhur, orang baik tahu. Apa? Orang baik. Orang baik dan jujur itu kalau di sini berbudi luhur ya. Itu sampai ikut mulai A sampai Z ya, silo ya gitu ya. Waduh gitu, sampai saya tuh sungkan. Saya ikut silo ndak boleh, jangan, kakek duduk di kursi aja karena udah sepuh. Aduh gitu tuh ya. Jadi memang ajaran Bung Karno itu sebenarnya adalah bukan untuk golongan, bukan untuk kepentingan politik terbatas, kepentingan kemanusiaan pribadi, nasional dan internasional ya. Tadi malam kan sampai saya buktikan sampai di situ ya. Dan beliau itu adalah seorang satria yang kokoh, yang teguh. Meskipun dompet itu tidak pernah ada isinya. Ya. Ki, jenengan saya ikuti di dalam channel Parnowi Bakso. Itu kalau nggak salah penjenengan itu kok mempunyai teknis yang sangat modern sekali, sehingga menyarankan setiap orang, karena sekarang HP itu sudah, kalau keluar misalnya ndak gawe kelambi itu nggak apa-apa ya, tapi kalau nggak gawe HP aja bingung aja, karena udah kebutuhan ya. Lalu benar membuat channel itu teknisnya manis sekali. Itu kalau boleh disampaikan biar ditiru anak-anak itu pripun Mas itu Mas? Jadi gini Ki Jati, tujuan saya menyampaikan melalui YouTube dan lain sebagainya itu sebenarnya cuman saya ingin bahwa adat budaya bangsa Indonesia ini bisa dimengerti tidak hanya oleh orang-orang Jawa saja, tapi Indonesia. Karena dari adat budaya yang saya pahami, termasuk dari Ki Jati sendiri, itu sebenarnya sudah terkait dengan hal apapun. Bicara tentang ketuhanan juga ada di situ, bicara tentang budi luhur juga ada di situ. Saya ambil contoh gini aja. Di dalam pernikahan itu kalau dipanggil manten itu ada istilah kacar kucur gitu Ki Jati. Ini contoh kecil aja. Makanya saya dan teman-teman yang tergabung di Pambimaya Malam, Paguyuban Pambiworo Malang Raya, ini saya pribadi sering mengingatkan atau menyampaikan kepada teman-teman, marilah kita sampaikan yang terbaik. Jadi jangan hanya sekedar unsur bisnis, tapi budaya ini memang benar-benar harus dipahami, khususnya untuk yang muda-muda sekarang. Baik dari agama, budi luhur, sampai contoh kacar kucur. Itu biasanya MC akan mengucap
sebagai tanda bukti tanggung jawab seorang pria kepada keluarganya. Nah, kalau sudah ngomong begitu, biasanya kita sebagai dalang manten atau mungkin Pranoto Coro itu akan mengaitkan dengan sandang, pangan, papan. Jadi kalau orang Indonesia itu mesti ada pesan-pesan kalau orang hidup jangan sampai ketiga ini tidak ada yang tersentuh. Sandang, pangan, papan. Sandang lahir bentuknya busana. Tapi sandang batin wujudnya apa? Solah bowo tingkah laku munomuni, gerak-gerik, ucapan dan bagaimana cara meletakkan tubuh ini. Kalau ucapannya baik, tingkahnya sopan, permisi, kulon nuwun sewu, tidak mungkin ada orang marah. Karena kita pakai etika berbudaya. Itu sandang. Pangan, makanan lahir jelas nasi bisa dan sebagainya. Yang bisa kita makan itu adalah termasuk pangan. Tapi makanan batin apa? Sebagai manusia yang beragama ini Ki Jati. Makanannya adalah kalau orang Indonesia ngomong kaweruh dan ilmu. Ilmu dan kaweruh. Kalau ilmu ini harus dilaksanakan, tapi kalau kaweruh ini mengetahui. Kalau orang Indonesia kepingin sakti harus punya ilmu, kepingin pinter harus kaweruh, kuliah dan sebagainya. Ini memang kita padukan di situ supaya adat yang memang benar-benar adiluhung ini tidak hilang begitu saja, karena mungkin maaf tidak kepiawaian seseorang untuk menarasi tentang hal itu, supaya dipahamkan. Dan mungkin untuk yang muda ini, oh jadi seperti ini, jadi ucapan ini kan kalau baik kan seperti doa. Nah kalau didoakan baik masa tidak mau, kan begitu. Sandang, pangan, papan. Manusia kalau tidak punya papan namanya itu Papan itu tempat tinggal. tempat atau rumah. Rumah. Kalau tidak punya rumah berarti bisa disebut dengan gelandangan. Papan seorang manusia harus punya. Papan lahir bentuknya mungkin rumah. Tapi papan batin ini apa? Suasana yang tentram dan damai. Tidak mungkin suasana tentram dan damai itu bisa diperoleh tanpa punya yang kaweruh dan ilmu. Bagaimana bisa mengerti? Tidak sekolah, tidak punya ilmu, tidak mau belajar. Hidupnya pasti tidak akan tentram. Nah, dari ketiga unsur ini yang narasinya memang harus dijelaskan secara detail supaya yang muda-muda ini bisa mengerti Ki Jati. Ya, satu contoh saja. Itu masih satu contoh aja. Nanti saya pengen tahu apakah Ternate itu juga ada seperti itu. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.